Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Helmi dan Siska kembali bertengkar nih guys. Helmi yang tidak dapat menerima kemarahan Siska langsung menurunkan Siska dan tancap gas. Sepertinya Helmi ingin menabrakkan mobilnya ke pohon. Namun Siska yang merasa khawatir pun mengejar Helmi. Dan ketika itu Helmi menghentikan mobilnya sambil menangis dan bersujud kepada Siska untuk mohon agar dianggap dia ada dan Siska bisa menerima cintanya. Namun Siska mengatakan kepada Helmi kalau saat ini ia tidak dapat menerima cinta Helmi lagi nih guys. Dan Siska yang melihat Helmi memohon pun akhirnya menasihati Helmi dan memeluk Helmi. Sambil mengatakan kepada Helmi kalau ini adalah pelukannya terakhir dan agar Helmi menjauhi dirinya dan Leora. Dan Siska pun pergi dari tempat itu. Helmi nampak sedih dan menangis terduduk di dekat mobilnya. Ketika Siska sampai ke rumah sakit untuk menemui Leora, yang saat itu Bu Arnas sedang menunggu Leora. Bu Arnas menanyakan kepada Siska di mana Helmi. Namun Siska tidak mau menjawab. Dan Siska mengatakan kepada Bu Arnas kalau ia ingin menunggui Leora sendiri dan Siska mempersilahkan Bu Arnas untuk pulang. Dan Bu Arnas yang keluar dari kamarnya Leora pun menelpon Helmi. Menanyakan kepada Helmi kenapa sepertinya Siska mukanya muram. Helmi pun mengatakan kepada Bu Arnas kalau hubungannya dengan Siska sudah usai. Namun Bu Arnas menasihati Helmi dan memberi dukungan kepada Helmi agar Helmi jangan mundur dan terus mengejar cintanya kepada Siska. Siska yang berada di dalam kamar bersama Leora menggendong Leora dan berbicara kepada Leora agar Leora jangan lagi bertemu dengan papa Helmi dan melupakan Helmi karena papanya Leora itu bukanlah Helmi tetapi Leo. Leora yang anak kecil ini nampak bingung dengan pembicaraan dari Siska nih guys. Dan tiba-tiba saja Helmi kembali datang ke rumah sakit untuk menemui Leora. Namun Siska dengan keras hatinya ia mengusir Helmi dari tempat itu dan agar Helmi jangan menemui dirinya dan Leora lagi. Tiba-tiba saja Leora yang di dalam kamar memanggil papa Helmi. Namun Siska melarang Helmi untuk bertemu dengan Leora. Siska pun pergi ke dalam sambil menutup pintu kamar rawat inapnya Leora. Tiba-tiba saja badan Leora ini sangat panas dan menanyakan papa Helmi. Siska yang merasa panik ini pun kembali keluar untuk melihat Helmi, tapi Helmi sudah pergi dari tempat itu. Siska demi Leora pun akan menjilat lidahnya kembali. Siska menelpon Helmi, namun Helmi tidak mau mengangkat telepon dari Siska karena Helmi takut kalau omongan yang menyakitkan akan Siska berikan kembali kepada Helmi. Namun rupanya badan Leora tambah panas nih guys sehingga Siska menjadi tambah panik. Tiba-tiba saja rupanya Helmi telah kembali lagi untuk menemui Leora di dalam ruang inapnya. Dan Leora pun terbangun. Ia mengatakan kepada Helmi dan Siska agar mereka berdamai saja. Karena tidak baik kalau orang tua itu selalu bertengkar ya guys. Dan di sini yang berbeda juga
diceritakan kalau Tante Marissa ini memberikan air minum kepada Laisa yang terlihat sangat sedih. Tante Marissa mengatakan, "Ada apa?" Laisa sangat bersedih. Lalu Laisa bercerita kalau ia dan Rizky bertengkar terus karena Rizky tidak menyukai Leo yang akan menikah dengan dirinya. Namun Tante Marissa yang licik si nek lampir ini malah merencanakan pernikahannya dengan Leo. Agaknya Laisa ragu dengan rencana Tante Marissa ini, namun kelicikan Tante Marissa ini tidak dapat diragukan lagi ya guys. Ia menelpon Leo dan mengatakan akan mengadakan acara syukuran kembalinya Leo. Leo yang akan di acara syukuran ini pun setuju dengan niat Tante Marissa. Namun Leo tidak tahu kalau sebenarnya acara syukuran itu akan diadakan rencana pernikahan antara Laisa dengan dirinya. Ketika mereka sarapan pagi, Tante Marissa mengatakan kepada Leo kalau Leo sudah menyiapkan. Leo pun mengatakan kalau ia sudah siap dengan rencananya Tante Marissa. Leo mengatakan kepada Laisa kalau Laisa akan memilih baju apa, namun Laisa yang tidak tahu juga akan memilih baju warna putih. Leo senang dengan keputusan Laisa ini dan pergi dari tempat itu. Namun Tante Marissa yang licik ini tetap menutupi keinginannya agar Leo menikah dengan Laisa ya guys. Namun di hati Laisa, ia berpikir apakah Leo tahu atau tidak dengan rencana Tante Marissa untuk menikahkan dirinya dengan Laisa. Yang kemungkinan terjadi selanjutnya akan terjadi kesalahpahaman antara Leo dan Laisa. Elsa akan memakai baju pengantin untuk menikah dengan Leo, sedangkan Leo tidak tahu apa-apa. Yang pastinya nanti Leo akan menolak pernikahan ini dengan Laisa. Dan di scene selanjutnya, Helmi dan Siska yang sedang menunggu Leora sakit pun mengatakan kepada Siska agar Siska pulang untuk beristirahat dan dia akan bersedia menjaga Leora kecil nih guys. Akhirnya Siska yang sudah merasa kelelahan pun pulang ke rumah dan Helmilah yang telah menunggu Leora. Sementara itu, sesampainya di rumah, Tante Monik menanyakan kepada Siska yang saat itu Tante Monik sedang bersama Johnny. Dia mengatakan siapa yang menunggu Leora kalau Siska saat ini pulang. Namun Siska mengatakan kalau yang menjaga Leora itu adalah Helmi. Tentu saja Johnny sangat marah dengan Siska yang membiarkan Leora bersama Helmi. Johnny menghubungi Pak Diki untuk menyuruh Pak Diki agar pergi ke rumah sakit mengusir Helmi. Namun Pak Diki yang tidak mau terlalu banyak ikut campur dalam urusan Siska ini menolak permintaan Johnny. Hal ini membuat Johnny sangat kesal kepada Pak Diki. Pak Diki yang mendapat telepon dari Johnny ini kembali membalikan arah untuk menelpon Tante Monik. Ia mengajak Tante Monik untuk janjian di kafe baru. Namun hal ini didengar oleh Dokter Cory. Akhirnya Dokter Cory pun mengintai pertemuan antara Tante Monik dengan Pak Diki. Untung saja ketika Pak Diki akan menemui Tante Monik, ia melihat kehadiran Dokter Cory di kafe itu. Sehingga Pak Diki pun membatalkan pertemuannya dengan Dokter Cory nih guys. Dokter Cory yang merasa emosi kalau Tante Monik ini bertemu dengan Pak Diki langsung melabrak Pak Diki. Untungnya tiba-tiba saja Pak Sidik datang di tempat itu dan mengatakan kepada Dokter Cory kalau ia sedang berjanjian dengan Tante Monik. Dan terselamatlah Tante Monik dari labrakannya Dokter Cory. Sementara itu Pak Diki langsung ngacir pergi dari kafe tersebut nih guys. Dan akhirnya Pak
Sidik menawarkan kepada Bu Monik untuk acara makan malam bersama. Dan Monik pun tidak dapat menolak permintaan dari Pak Diki ini. Dan di scene yang berbeda, Siska yang merasa gelisah telah meninggalkan Leora bersama Helmi menelpon Dokter Ardan untuk menanyakan keadaan Leora. Namun Dokter Ardan mengatakan kalau ia tidak berada di rumah sakit saat ini dan ia sedang berada di rumah. Siska pun menanyakan tentang Leo kepada Ardan. Ardan mengatakan juga kepada Siska kalau saat ini data tentang Leo itu belum ia dapatkan nih guys. Kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya, Ardan pun akan kembali menyelidiki tentang raihan ini karena Siska bersikeras kalau ia belum menemukan bukti yang jelas, Siska belum akan berhenti menyelidiki tentang raihan. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.